Tapi satu saja dari saya, akan selalu ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pengajian malam hari ini, yang bisa merubah mindset yang awalnya negatif dirubah menjadi ke yang positif, bisa selalu menanamkan hal-hal kebaikan dari sekecil apapun itu, ya, dengan menerima banyak masukan, banyak inspirasi juga dari Buya. Saya kira seperti itu aja sih kalau dari saya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Jangan bosan ketika di waktu yang lain untuk juga diminta baca Gelombang Cinta. Terima kasih Mbak Sabrina. Kemudian kita beralih ke Pak Tato. Silakan Pak Tato untuk closing statement. Ya, terima kasih Kang Afkar. Izin dulu Bu ya, ini sedikit tadi berkaitan dengan apakah itu dendam, apakah itu perselingkuhan. Tadi ceritanya ada seorang suami yang sering berselingkuh Kang Afkar. Mungkin sering bahasa Cirebon Indrama itu sering jajan. Ketika di hotel itu dia melalui kurir memesan wanita penghibur. Begitu dengan santainya menunggu di kamar, datanglah gitu. Betapa kagetnya Kang Afkar, begitu yang datang dia kenal orang itu. Siapa kira-kira orang itu? Istrinya Kang Afkar. Keren. Bingung ini. Lalu sang suami tadi nanya, kamu selama ini melacur ya? Kata suaminya tuh. Lalu jawab istrinya juga kaget, kamu juga sering mesan pelacur ya? Nah, jadi kira-kira dialog ini apa yang terjadi? Carcur. Dikunci pintunya nih, keder ceritanya. Sing lanang seneng lacur, sing wadon jadi pelacur. Ceritanya terus nasi dewek pemirsa, ceritakan sendiri. Ini ada tata rucingan Kang Afkar, bahasa Dermayo badekan. Iya. Ada susu cap bendera dengan susu cap nona. Apa bedanya Kang Afkar? Ya, beda sampulnya lah. Beda sampulnya. Kalau cap bendera itu susu kental manis, kalau cap nona susu kental kentul. Itu dongeng aja Kang Afkar. Ya, mohon jangan ketawa pemirsa, dongeng. Baik, sekilas itu saya akan mengakhiri closing statement ini dengan kalimat begini. Untuk pasangan yang tadi menikah dalam keadaan sudah hamil 2 bulan. Awal dan akhir adalah sebuah proses. Memiliki dan kehilangan adalah takdir. Datang dan pergi adalah fitrah. Sedih dan senang tidak akan selamanya. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepadanya. Tugas kita hanya menjalani, melalui, menghadapi dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan kesabaran. Saya kembali ke Kang Afkar. Mohon maaf pemirsa. Terima kasih Pak Tato untuk closing statement-nya, dan kemudian closing statement yang terakhir akan disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Oke, saya untuk closing statement ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Satu, psikologi dendam, dan yang kedua tentang cinta besar. Saya mau bertanya ke Pak Afkar dan ke Pak Tato lah. Pernah melakukan kesalahan enggak? Iya. Pernah berbuat dosa enggak? Sering. Ingin diampuni enggak dosa Anda? Sangat ingin, Bu. Nah, ketika ada orang bersalah kepadamu, ingin memaafkan enggak? Ingin, Bu. Bulit kan? Bisa ada dualisme dalam dirimu. Ketika engkau yang bersalah, minta dimaafkan. Tapi ketika ada orang yang salah kepadamu, engkau tidak bisa maafkan. Jujur enggak hatimu? Bulit, Bu. Ini satu persoalan. Jadi kalau engkau tidak mau memaafkan orang lain, hendaknya muncul rasa malu kepada Tuhanmu. Kenapa aku minta diampuni, tapi orang lain tidak engkau ampuni. Kemudian, memaafkan itu adalah sama dalam seperti orang bersodakoh. Makanya dalam hadis Nabi, al-afu sodakoh. Ya, ketika Anda ada orang kelaparan, dikasih uang,
lalu makan, akhirnya dia bisa menyambung hidupnya lagi. Berarti Anda menyelamatkan seseorang, betul nggak? Nah, dengan ampunanmu yang kau berikan kepada orang yang bersalah, Anda juga menyelamatkan seseorang dari hukuman Tuhan. Nantikan Shopee 11.11. Berapa banyak, kalau saya malas cerita pahala-pahala itu ya dengan logika aja dah. Orang jadi tidak berpikir dengan cerita pahala. Ya, artinya bahwa betapa gembiranya. Kita nggak usah nanti orang di akhirat karena engkau memaafkan akhirnya nggak jadi masuk neraka atau hukumannya dipersingkat. Kayak apa rasa senangnya orang yang diberi ampunan? Yuk kita lihat kepada orang-orang yang para residivis yang dapat potongan hukuman, remisi. Coba Anda bayangkan seseorang dibebaskan dari hukuman. Coba bayangkan kayak apa perasaan bahagianya. Dia menghirup udara bebas yang sebetulnya dia harus dihukum 4 tahun lagi. Tapi kan dapat remisi. Kayak apa gembira dia. Anda ingin nggak melihat saudara Anda gembira seperti itu? Selama ini ternyata kenapa orang tidak memaafkan adalah egois juga sesungguhnya. Iya dong, enak sendiri aja. Kalau kamu salah mintanya dimaafin gitu. Kalau orang lain, ya. Jadi saya ulang lagi, ketika di dalam dirimu masih ada dendam dan sulit memaafkan, nggak usah bicara tentang bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Dunia hanya dicipta perdamaian, hanya satu caranya, rekonsiliasi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita ambil contoh di Afrika Selatan yang dulu dipraktekkan politik apartheid, ya setelah Mandela menjadi presiden tidak ada orang putih yang dicincang kok. Mereka ada kesetaraan antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Nelson Mandela telah menyampaikan rekonsiliasinya, tidak ada beda hak dan kewajiban warga negara Afrika Selatan baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih. Ini menjadi negara modern dan stabilitas terjamin karena rekonsiliasi, saling memaafkan. Ini penting dalam kehidupan. Perdamaian dunia sampai perdamaian hatimu sendiri adalah kuncinya bagaimana engkau mampu memaafkan orang lain. Paham? Suami istri tidak ada jaminan pacaran 7 tahun, jodohnya panjang langgeng. Tidak ada jaminan dengan harta berlimpah ruah hidup mereka bahagia. Yang menjamin mereka itu hidup bersama sampai dunia akhirat adalah karena masing-masing berjiwa besar untuk siap memaafkan apapun kesalahan istri, dan istri pun berjiwa besar siap memaafkan kesalahan suami apapun kesalahannya. Itu yang menjamin kebersamaan kita. Paham? Oke. Yang kedua, cinta besar. Si perempuan tadi yang dinikahi setelah dia hamil 2 bulan, ya, ditutup aibnya, diselamatkan anaknya, baru dia tersadar bahwa suamiku bukan sembarang orang. Dia berani berkorban kepada aku. Di situ terbangun cinta besar. Saya pastikan perempuan yang ditolong seperti itu pasti akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya pada suami yang sangat baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah figura dendam dan cinta besar, Buya sudah menjelaskan, jadilah seorang pemaaf untuk menjadi pendamai dunia. Berkorbanlah untuk menciptakan sebuah cinta besar mulai dari diri kita. Terima kasih. Hari ini saya sampaikan kepada Mbak Yuri Sabrina, Nur Aisyah di Bogor, kemudian Pak Warna yang ada di Lelea, juga untuk Pak Tato, dan tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Dan Sobat Hima TV, demikian kebersamaan kita untuk
kajian Kitab At-Qorobani di 30 Oktober 2022 dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana.